Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan Pengzu dilepaskan, memadatkan gambar memori dari kehampaan. Pada gambar memori, setelah seorang wanita menakjubkan tinggal selama 3 napas, dia terus berubah. Wanita menakjubkan ini adalah tentu saja Yu Qin, Xiao, Tang Mengyi, Tang Xinying, Suan Yuanru, Feng Qingcheng dan istri dan tunangan Tan Yun lainnya, serta Shen Shuzhen, Zhen Ji, Murong Xixi dan wanita lainnya. Dao Qing kaget, meskipun dia adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, dia juga dikejutkan oleh wanita-wanita ini. Pria kecil, begitu banyak wanita cantik yang tiada taraf, apa hubungannya denganmu, ucap Dao Qing. Tan Yun berkata dengan jujur, ini adalah istri dan tunangan dari generasi muda, dan beberapa dari mereka adalah teman saya, ucap Tan Yun. Pria kecil, kamu benar-benar hebat, ucap Dao Qing. Setelah Dao Qing selesai berbicara, dia benar-benar mengacungkan jempol Tan Yun. Tan Yun terdiam beberapa saat, tetapi wajahnya masih hormat. Senior, junior ini adalah murid kuil Tianmen, untuk beberapa alasan, junior ini harus sementara waktu pergi dengan mati suri. Saya harap Anda tidak memberitahu orang lain di kuil Tianmen tentang kehidupan generasi muda, ucap Tan Yun. Jangan khawatir, setelah Dao Qing menyelesaikan kata-katanya, dia melirik Yu Yunxi yang sangat khawatir, dan berkata melalui transmisi suara, murid kecil, anak ini lahir dengan bunga persik, jangan tertipu olehnya. Oke, guru pergi dulu, ucap Dao Qing. Setelah transmisi suara, Dao Qing Daozun menghilang begitu saja. Yunxi, apakah orang tua itu memiliki hubungan dengan kuil Tianmen, ucap Tan Yun bertanya. Saya tidak tahu, Yu Yunxi menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya masih sangat muda, guru saya datang kepada saya dan menjadi guru saya, ucap Yu Yunxi. Oh, setelah Tan Yun menjawab, dia menatap Yu Yunxi yang khawatir, dan berkata, Yunxi, ada apa denganmu, ucap Tan Yun. Tidak ada, ucap Yu Yunxi ragu-ragu. Tan Yun berkata, melihat penampilanmu yang tidak tulus, aku tahu kamu berbohong, jadi beritahu aku, ucap Tan Yun. Yu Yunxi menarik napas dalam-dalam dan pura-pura bertanya dengan santai, aku benar-benar tidak melihat bahwa kamu memiliki begitu banyak istri, dan masing-masing dari mereka semua adalah wanita cantik. Juga, saya tidak berharap Anda memiliki 2 anak perempuan. Oh ya, mengapa semua prajurit di kota ilahi Hongmeng berlutut kepada Anda, ucap Yu Yunxi. Menghadapi kebingungan Yu Yunxi, Tan Yun berkata, ceritanya panjang, aku akan memberitahumu nanti ketika aku punya waktu, ucap Tan Yun. Kamu punya waktu sekarang, Yu Yunxi berkedip, semua telinga diterima, ucap Yu Yunxi. Oke, Tan Yun menjawab, memikirkan bit sedikit demi sedikit apa yang dia alami dengan istri dan tunangannya, wajahnya penuh kebahagiaan, dan dia mulai memberitahu Yu Yunxi. Selama 2 jam, Tan Yun terus berbicara tentang apa yang terjadi pada istri dan tunangannya, dia memberitahu Yu Yunxi tentang Lingxia. Yu Yunxi mendengarkan pengalaman Tan Yun dan istri serta tunangannya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah salah memahami Tan Yun, dan bahwa Tan Yun bukanlah orang yang ceroboh. Pada saat yang sama, dia juga tergerak. Terutama ketika Tan Yun adalah makhluk tertinggi Hongmeng, dia dikhianati oleh Lingxia yang dibesarkan oleh dirinya sendiri, dan ketika Tan Yun akhirnya memaafkan Lingxia, dan apa yang diubah Lingxia setelah mengetahui kesalahannya, sangat menginfeksinya. Tanpa sadar, mata indah Yu Yunxi berlinang air mata, Tan Yun, Yuyan, Suan Yuanru, dan Shen Shubing bersama-sama denganmu melalui cobaan yang paling kejam, kamu harus menjaga mereka baik-baik, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tersenyum dan berkata, tentu saja, ucap Tan Yun. Yu Yunxi memikirkan sesuatu, memandang matahari terbit di timur, dan berkata, ups, waktu untuk menyapa ayahku sudah berakhir, kamu bisa ikut denganku, ucap Yu Yunxi. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia mengikuti Yu Yunxi dan terbang keluar dari Istana Putri ke-7, dengan cepat melewati istana besar, dan menuju Aula 95 Kaisar. Setengah jam kemudian, Aula 95 Kaisar. Di aula tempat keagungan dan gaya hidup berdampingan,
Seorang pria parubaya mengenakan jubah naga dan wajah karakter nasional bangkit dari kursi naga dan memandang Yu Yunxi yang tersandung ke aula, dengan 7 poin menyayangi dan 3 poin ketidaksenangan di matanya. Orang ini adalah penguasa dinasti leluhur Shizu, dan kultivator nomor 1, yaitu Kaisar Agung Shizu. Aku telah melihat ayah, Yu Yunxi memberi hormat dan tersenyum manis. Anak ini tolong beri ayah kedamaian, ucap Yu Yunxi. Tolong, ucap Kaisar Besar Shizu berpura-pura lebih marah, kamu kembali ke kota kemarin, tetapi Anda baru datang menemui saya sekarang. Dan jam berapa Anda datang untuk menyambut saya, ucap Kaisar Agung Shizu. Yu Yunxi meludahkan lidahnya dengan nakal, dan menundukkan kepalanya, ayah, saya tahu itu salah, ucap-ucap Yu Yunxi. Oke, berikutnya jadikan contoh, ucap Kaisar Agung Shizu. Hihi, ayah masih baik pada putri, ucap Yu Yunxi senang. Dalam hati Yu Yunxi, selama dia tidak memikirkan ibunya yang sudah meninggal, dia masih berpikir bahwa ayahnya sangat baik padanya, tetapi ketika dia memikirkan ibunya, dia tahu bahwa alasan mengapa ayahnya sangat mencintainya adalah karena dia menebus cintanya pada ibunya, tidak bertanggung jawab. Setelah itu, Kaisar Agung Shizu bertanya tentang latihan Yu Yunxi dan perjalanan ke neraka kuno, dan berkata, Sier, izinkan ayah memberi tahu Anda sesuatu, ucap Kaisar Agung Shizu. Ayah, tunggu sebentar, sebelum Anda membicarakannya, putri akan memperkenalkanmu pada seseorang, ucap Yu Yunxi tersenyum. Siapa, ucap Kaisar Besar Shizu penasaran. Itu teman putri dan pengawal putri, ucap Yu Yunxi. Hahaha. Benarkah, Kaisar Agung Shizu berkata sambil tersenyum, Sier, ini adalah pertama kalinya ayah mendengar bahwa kamu punya teman, dan dia harus memperkenalkan temanmu kepada ayah. Ayah ingin melihat apakah itu benar, siapa, biarkan dia masuk ke aula untuk menjawab, ucap Kaisar Agung Shizu. Baik ayah kerajaan, ucap Yu Yunxi melihat ke belakang dan berkata, Xiao Zhang, masuk, ucap Yu Yunxi. Bawahan patuh, ucap Tan Yun, dengan rambut putihnya yang disamarkan, berjalan ke aula dengan sikap luar biasa dan bersujud kepada Kaisar Agung Shizu. Xiao Zhang memberi hormat kepada Kaisar, ucap Tan Yun. Baiklah, bangunlah. Setelah Kaisar Agung Shizu meminta Tan Yun untuk bangun, dia mulai memandang Tan Yun dan mengangguk, yah, lumayan berbakat. Xiao Zhang, orang macam apa kamu, ucap Kaisar Agung Shizu. Tan Yun dengan hormat berkata, melapor kepada Kaisar Agung, bawahan ini berasal dari alam semesta yang lebih rendah, ucap Tan Yun. Yah, tidak buruk, meskipun Kaisar Agung Shizu mengatakan begitu di wajahnya, dia kehilangan minat pada Tan Yun. Menurut pendapatnya, alam semesta yang lebih rendah datang, dia lahir dari latar belakang yang sederhana, lemah dalam kekuatan, dan sulit untuk menjadi master. Oke, kamu turun dulu, ucap Kaisar Agung Shizu. Ayah, putri ingin memperkenalkan Xiao Zhang kepadamu. Dia sangat berbakat, dan dia dapat menantang kekuatannya dengan cepat. Sebelum Yu Yunxi bisa mengatakan apa-apa, Kaisar Agung Shizu menyela. Ayah punya sesuatu untuk berbicara denganmu, ucap Kaisar Agung Shizu. Sementara itu, Kaisar Agung Shizu melambai kepada Tan Yun. Bawahan mundur, ucap Tan Yun membungkuk dan mundur 3 langkah, lalu berbalik dan berjalan keluar dari 9 aula besar. Ayah, apa yang kamu bicarakan, ucap Yu Yunxi tersenyum. Tapi kata-kata Kaisar Shizu selanjutnya membuat senyum Yu Yunxi membeku. Yuer, 10 tahun yang lalu, ketika kamu pergi ke penjara neraka kuno, Marsekal Agung Dongzhen melamar ayah kerajaan, ucap Kaisar Agung Shizu. Tubuh halus Yu Yunxi bergetar, dan wajahnya langsung pucat. Ayah, apakah kamu setuju, ucap Yu Yunxi. Tidak, Kaisar Agung Shizu berkata, kamu adalah putri ayah yang berharga. Bagaimana mungkin ayah tidak mendapatkan persetujuanmu untuk setuju, ucap Kaisar Agung Shizu. Pada saat ini, di dalam hati Kaisar Shizu, Yu Yunxi pasti akan setuju dengan pernikahan ini. Bagaimanapun, Qi Gong adalah pria tertampan di dinasti leluhur Shizu, dan dia juga dikenal sebagai jenius pertama dari dinasti leluhur Shizu. Putri dan Qi Gong adalah pasangan sempurna yang dibuat di surga. Melihat seluruh dinasti leluhur Shizu, hanya Qi Gong yang layak untuk putrinya. Tapi kemudian ucapan Yu Yunxi sangat melebihi harapannya. Terima kasih ayah, Yu Yunxi berkata, ayah, putri tidak ingin menikah sekarang, dan aku tidak menyukai Qi Gong, ucap Yu Yunxi. Hanya Qi Gong yang pantas untukmu, selain itu,
Marsal Qilong adalah tulang punggung dinasti saya, setia kepada ayah, dan Qikong berasal dari keluarga terkenal, dan bakatnya tak tertandingi, masih diakui sebagai pria tertampan, hanya dia yang bisa menandingimu. Kamu harus jelas, Sier, maukah Anda menikahi Qikong, ucap Kaisar Shizou. Yu Yunxi berkata, ayah, ini masalah kasih sayang, aku tidak bisa memaksanya, jika bukan karena dia tampan, dan putri akan menyukainya. Dan karena putri ketiga ingin menikahi Qikong, maka tikahkan saja dia, ucap Yu Yunxi. Kaisar Besar Shizu sambil tersenyum, Sier, kamu tahu bahwa anak Qikong hanya memiliki kamu di dalam hatinya. Adapun apa yang kamu katakan tentang tidak memiliki perasaan tidak masalah, perasaan dapat dipupuk perlahan, dan ayah kerajaan percaya bahwa pernikahanmu dengan Qikong adalah awal dari kebahagiaan, ucap Kaisar Shizu. Yu Yunxi menggelengkan kepalanya, ayah, aku tidak akan menyesal, putri tidak akan menikahinya, ucap Yu Yunxi. Kaisar Besar Shizu mengerutkan kening, sedikit tidak senang, Sier, sepertiga dari leluhur dinasti Shizu adalah Marsekal Qilong. Dia tidak pernah meminta hadiah dari ayah sampai sekarang. Jika ayah tidak menyetujui lamaran pernikahannya, bukankah itu akan mendinginkan hatinya, ucap Kaisar Shizu. Yu Yunxi berkata, ayah, maksudmu, apakah kamu lebih suka mendinginkan hati putrimu daripada membiarkan Grand Marshal Dongzhen merasa kedinginan, ucap Yu Yunxi. Sier, bukan itu maksud Kaisar. Kaisar Shizu mengerutkan kening dan berkata, ayah, kekaisaran memikirkanmu, kamu setuju, jangan mempermalukan Kaisar, ucap Kaisar Shizu. Yu Yunxi tahu karakter Kaisar Shizu dengan sangat baik, jika terus berlanjut, itu pasti akan sangat marah, dan akan sulit untuk mengakhiri pada saat itu. Ayah, putri dapat memberi Qikong kesempatan, Yu Yunxi berkata, aku tidak akan membiarkan ayah dipermalukan. Telah 30.000 tahun, pengalaman putri di makam Dewa Menelan Surga akan berakhir, dan kamu akan mengadakan kontes untuk merekrut kerabat. Pada saat itu, mereka yang berada di atas tingkat Taois tidak perlu berpartisipasi. Qikong dikenal sebagai jenius pertama dari dinasti leluhur saya di Shizu, dan tidak ada bandingannya di dunia. Jika dia dapat mengalahkan para pahlawan dan menonjol, putri dapat menikah dengannya, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjinya. Demikian pula, jika dia hanya sia-sia, maka dia tidak layak untuk putri, dan orang yang ingin dinikahi putri harus menjadi 8 yang nomor 1 di dunia, ucap Yu Yunxi. Sebenarnya, persyaratan Yu Yunxi untuk calon suaminya tidak ada hubungannya dengan nomor 1 di dunia, itu saja yang dia katakan. Oke, Kaisar Agung Shizu tertawa dan berkata, ini adalah kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang bayi perempuan ayah. Jika dia ingin menikah, dia akan menikahi orang nomor 1 di dunia, ini sangat bagus, ucap Kaisar Agung Shizu. Pada saat ini, pikiran Yu Yunxi datang ke Tan Yun, dia berkata lagi, putri punya permintaan lain, ucap Yu Yunxi. Bicaralah, ucap Kaisar Agung Shizu tersenyum. Yu Yunxi berkata, setelah pengadilan makam Dewa Menelan selesai, tidak peduli apa latar belakang pemenangnya, putri akan menikah dengannya, tolong izinnya dari ayah, ucap Yu Yunxi. Ayah setuju, ucap Kaisar Besar Shizu tertawa. Setelah itu, dia berpikir dalam hati, jangan bicara tentang leluhur Shizu, bahkan jika Anda melihat seluruh alam Dewa Shizu, setelah 30.000 tahun, tidak ada seorang pun di bawah alam Dewa Dao yang akan menjadi lawan Qikong, ucap Kaisar Shizu di dalam hatinya. Ayah, jika tidak ada yang lain, putri akan pensiun dulu, ucap Yu Yunxi. Oke, ayo pergi, ucap Kaisar Agung Shizu tersenyum cerah. Setelah Yu Yunxi meninggalkan 9 aula besar, dia menutup matanya dan menghela nafas, dulu aku kasihan padamu, tapi sekarang aku pasti akan lebih baik. Dia sedang mencari rumah yang bagus, ucap Kaisar Shizu. Tan Yun yang sedang menunggu di luar aula 95, melihat Yu Yunxi melangkah keluar dari aula dengan ekspresi melankolis. Yunxi, ada apa? Ucap Tan Yun. Yu Yunxi menatap Tan Yun, matanya yang indah memerah dan air mata mengalir, dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika sesuatu yang besar terjadi, kamu harus membantuku, jika tidak, aku lebih baik mati, ucap Yu Yunxi. Itu pasti, jangan menangis, ucap Tan Yun. Yah, kamu sangat baik, Yu Yunxi berkata dalam transmisi suara, ayo pergi, ayo kembali ke mansion, ucap Yu Yunxi. Oke, Tan Yun mengangguk, dia dan Yu Yunxi terbang ke udara dan menghilang di aula 9 Kaisar Agung.
Setengah jam kemudian, ketika Yu Yunxi dan Tan Yun mendarat di luar istana putri ketujuh, seorang penjaga dengan hormat berkata, melapor kepada putri ketujuh, putri ketiga ada di sini, dan pengurus rumah tangga akan menghiburmu di aula VIP, ucap penjaga itu. Apa, Yu Yunyi, dia di sini, ucap Yu Yunxi di dalam hatinya, memikirkan putri ketiga, ada ekspresi jijik di matanya, yah, putri ini tahu, ucap Yu Yunxi. Kemudian, Yu Yunxi dan Tan Yun memasuki mansion, dan sebelum mereka memasuki aula VIP, mereka mendengar omelan, suara wanita itu berkata, bagaimana denganmu, apakah kamu bodoh? Lalu terdengar suara panik Guan Feng pengurus rumah tangga, melapor ke putri ketiga, pelayan ini benar-benar tidak tahu, ucap Guan Feng. Oke, pelayan tidak berani mengatakannya. Sejujurnya, putri ini, sebelum kata-kata itu selesai. Yu Yunxi berkata dengan dingin, Yu Yunyi, tutup mulut, ucap Yu Yunxi. Yu Yunxi dan Tan Yun memasuki aula VIP. Tan Yun melihat sekeliling, tetapi melihat seorang wanita cantik dengan gaun putih duduk di kursi batu giok, memarahi Guan Feng, seorang pengurus rumah tangga di depannya, dengan tatapan arogan dan mendominasi. Tan Yun tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa wanita ini adalah putri ketiga Yu Yunyi. Dan di belakang Yu Yunyi, ada juga dua penjaga elit dari kesempurnaan agung alam kaisar suci leluhur. Adapun Yu Yunyi, itu hanya tingkat ketiga dari alam kaisar suci leluhur. Hei saudara ketujuh sudah kembali, ucap Yu Yunyi berdiri perlahan, mencibir pada Yu Yunxi, lalu menatap Guan Feng dan berkata dengan dingin, idiot, keluar untuk putri ini, ucap Yu Yunyi. Yu Yunyi, biarkan aku memberitahumu, dia pengasuhku. Kamu tidak bisa memarahinya, Yu Yunxi menegur, jika kamu kasar kepada pengasuhku lagi, jangan salahkan aku karena kasar, ucap Yu Yunxi. Hehehe, kamu membuatku takut sampai mati, ucap Yu Yunyi. Setelah Yu Yunyi pura-pura takut, wajahnya menjadi dingin, Yu Yunxi, saya mendengar bahwa Anda pergi ke tempat ayah kerajaan hari ini, mungkin untuk menikah dengan saudara Qikong, ucap Yu Yunyi. Jadi apa, ucap Yu Yunxi berkata dengan acuh tak acuh. Jika demikian, maka aku akan memperingatkanmu, Yu Yunyi mengulurkan jari dan menunjuk Yu Yunxi dengan mata muram, saudara Qikong adalah milikku, jika kamu berani menikahinya, aku tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Yu Yunyi. Bah, Yu Yunxi mencibir, kamu selalu mengatakan saudara Qikong, kamu sangat baiknya, sayang sekali dia tidak memandang kamu sama sekali, dia hanya memiliki aku di dalam hatinya. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir, yang disebut Qikong, aku tidak peduli sama sekali. Penampilan Qikong tidak benar, dan kalian semua adalah anjing rakun, ucap Yu Yunxi. Kata-kata Yu Yunxi menghantam tempat sakit Yu Yunyi, dan dia membenci hal yang tidak disukai Qikong di depannya. Ibumu meninggal lebih awal, tidak ada yang akan merawat gadis liar, lalu saudara perempuan ketiga ini, aku akan menjagamu untuk ibumu, ucap Yu Yunyi yang terbakar amarah, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yu Yunxi. Retak, dengan suara nyaring, itu adalah Yu Yunxi yang berada di tingkat ketujuh dari alam kaisar suci leluhur, dengan mudah menghindari tangan kanan Yu Yunyi dan menamparkan wajah Yu Yunyi dengan tamparan backhand. Kamu berani memukulku, ucap Yu Yunyi, mata Yu Yunyi melebar. Kamu macam apa, mendiplinkan aku untuk ibuku, ucap suara Yu Yunxi baru saja jatuh, retak. Tamparan lain di wajah ditampar di wajah Yu Yunyi. Pada saat ini, pipi kiri dan kanan Yu Yunyi terbakar oleh rasa sakit, dan tanda 5 jari yang jelas muncul di setiap sisi. Segera keluar dari sini, aku tidak menyambutmu di mansionku, ucap Yu Yunxi mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Yu Yunxi, jika kamu berani memukulku, aku tidak akan pernah mengakhiri masalah ini denganmu, ucap Yu Yunyi berkata seperti tikus. Melihat penampilan malu Yu Yunyi, Tan Yun tidak bisa menahan senyum. Hanya senyum ini yang membuat hidung Yu Yunyi bengkok karena marah. Dia menusuk pinggangnya dan memelototi Tan Yun, bahkan kamu, seorang budak anjing, berani menertawakan putri ini. Seseorang, seret dia keluar dan bertarung, ucap Yu Yunyi. Yu Yunxi berkata dengan dingin, ini rumahku, jangan berani, ucap Yu Yunxi. Dua penjaga elit di belakang Yu Yunyi yang berada di kesempurnaan agung alam kaisar suci leluhur, ketika ragu-ragu, Yu Yunyi berkata tanpa ragu,
apa yang kalian berdua lakukan, entah Anda mematahkan kaki pelayan anjing itu, atau putri ini patahkan kakimu, ucap Yu Yunyi. Bawahan patuh, kedua pengawal elit itu mengambil langkah menggelegar, salah satu dari mereka menendang ke arah lutut kiri Tan Yun, dan yang lain menendang ke arah lutut kanan Tan Yun. Sepertinya dia ingin melenyapkan kaki Tan Yun. Ini adalah mansion putri ketujuh, bagaimana kamu bisa menjadi biadab, ucap Tan Yun mendengus dingin, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan langsung muncul di belakang mereka berdua. Bang bang, dalam suara Gouge yang tumpul, dua penjaga elit diledakkan keluar dari aula VIP oleh Tan Yun. Lakukan di sini, kamu akan mengotori aula utama mansionku, ucap Tan Yun. Suara Tan Yun acuh tak acuh, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang keluar dari aula VIP. Dia hanya di alam kesempurnaan kaisar leluhur, bagaimana kekuatannya bisa begitu kejam, ucap Yu Yunyi tercengang, dan ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, kaca, kaca. Suara retakan tulang yang jelas membuyarkan pikirannya. Ah, tidak kakiku, mendengar teriakan para pengawal elitnya, ketika Yu Yunyi melangkah keluar dari aula VIP, dia melihat bahwa kedua pengawal elitnya patah tulang di kaki mereka dan merintih dan berguling-guling di tanah. Budak anjing yang tidak berguna, ucap Yu Yunyi, tidak ada belas kasihan di mata Yu Yunyi. Setelah dia memarahi, dia tiba-tiba menoleh, menatap Tan Yun, dan berkata, tunggu putri ini, ucap Yu Yunyi. Setelah mengatakan ini, Yu Yunyi menutupi rasa sakit di pipinya, dan berjalan keluar mansion. Terkikik, Yu Yunxi menyapu keluar dari aula VIP, tersenyum dan gemetar, saudara ketiga, berjalan perlahan, saudari ketujuh tidak akan mengantarmu, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Yu Yunyi tidak melihat ke belakang, tubuh halus Miao Man dia gemetar dengan kemarahan dan menghilang dari pandangan Yu Yunxi. Tan Yun melihat ke bawah ke arah dua penjaga elit di tanah, dan berkata dengan dingin, ingatlah, lain kali kamu berani berlari liar di istana putri ketujuh, itu tidak akan sesederhana melumpuhkan kakimu, tetapi membunuhmu, ucap Tan Yun. Seolah menerima amnesti, keduanya mengeluarkan pedang ilahi, dan setelah berbaring di atas pedang ilahi membawa mereka berdua dan terbang dengan cepat. Yu Yunxi dengan senang hati datang ke sisi Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, pertarungan yang bagus, putri ketiga ini masih ingin melakukan sesuatu di rumahku, sungguh memalukan, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tampak khawatir dan berkata, Yunxi, aku khawatir tentang putri ketiga, dua akan menemukan saudara laki-laki pangeran, dan saudara laki-laki pangeran kelima untuk merepotkanmu, ucap Tan Yun. Yu Yunxi tersenyum ringan, sangat menawan, dan berkata, tidak apa-apa, pangeran dan pangeran kelima semua tahu bahwa guruku telah tinggal di rumahku selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu, guruku telah pergi, dan mereka tidak akan berani datang membuat masalah. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku, ucap Yu Yunxi. Kalau begitu aku bisa yakin, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia sedikit mengernyit, oh ngomong-ngomong Yunxi, kamu bilang kamu ingin aku membantu, kalau tidak kamu akan mati, apa yang terjadi, ucap Tan Yun. Senyum di wajah Yu Yunxi menghilang seketika, dia mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, ayo masuk dan bicara, ucap Yu Yunxi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.